Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal dari PR, ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester fisika tentang fluida dinamis. Harap disimak dan dipelajari hingga tuntas. Dan sebelumnya, like dan subscribe dulu channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi soal dan pembahasan matematika, fisika, dan kimia. Kita mulai dari soal nomor 1. Suatu pipa mengalirkan air dengan debit 0,2 meter kubik per sekon. Massa air yang keluar dari pipa tersebut selama 3 sekon adalah. Dari soal ini diketahui debit alir Q sama dengan 0,2 meter kubik per sekon. Kemudian waktu T 3 sekon. Rho massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jadi walaupun dalam soal tidak ada, tapi karena ini berkaitan dengan massa jenis, maka rho air 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan massa air yang keluar selama 3 detik. Oke, kita gunakan rumus Q sama dengan V per T, volume per waktu. Nah, karena ini perubahan dengan massa, maka volumenya kita rubah menjadi M per rho. Sehingga rumus ini dapat kita rubah menjadi Q sama dengan M per rho dibagi T. Kita kali silang menjadi Q kali T sama dengan M per rho atau massa per massa jenis. Dan demikian maka M sama dengan Q kali T dikali rho. Kita masukkan nilai 0,2 kali T-nya 3 dikali rho-nya 1000 diperoleh 600 kg. Jadi jawabannya B. Lanjut soal nomor 2. Air terjun setinggi 8 meter dengan debit 10 meter kubik per sekon dimanfaatkan untuk memutar generator listrik mikro. Jika 10% energi air berubah menjadi energi listrik dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, daya keluaran generator listrik adalah. Dari soal ini yang diketahui H 8 meter, debit alir 10 meter kubik per sekon, efisiensi 10%, yaitu energi air terjun yang berubah menjadi energi listrik sebesar 10%. Yang ditanyakan daya keluaran, P out-nya berapa. Oke, untuk mencari daya keluaran ini ada beberapa persamaan yang harus kita pahami. Yang pertama persamaan debit alir, yaitu Q sama dengan A kali V, luas penampang kali kecepatan. Kemudian persamaan tekanan, P sama dengan rho G kali H. Persamaan gaya, F sama dengan P kali A. Persamaan daya, P sama dengan F dikali V, yaitu gaya dikali kecepatan. Nah, dari soal ini karena yang ditanyakan daya, maka kita gunakan persamaan daya yang paling bawah, P sama dengan F dikali V. Selanjutnya F-nya kita ganti dengan P kali A, P kali A kali V. Selanjutnya A kali V ini kita ganti dengan Q, yaitu debit alirnya, dan P-nya sendiri kita ganti dengan rho GH. Sehingga P sama dengan rho GH dikali Q. Nah, itu kita masukkan nilai rho-nya 1000 ya, walaupun di soal tidak diketahui. G-nya 10, jadi 1000 kali 10 dikali 8 dikali 10 sama dengan 800 kW. Selanjutnya daya keluaran sama dengan efisiensi kali daya input. Jadi P out sama dengan 10% kali 800 sama dengan 80 kW. Nah, inilah yang dihasilkan oleh air terjun untuk generator listrik. Jadi jawabannya C. Lanjut soal nomor 3. Sebuah pipa dengan luas penampang 616 cm2 dipasangi keran berjari-jari 3,5 cm di salah satu ujungnya. Jika kecepatan zat cair di pipa adalah 0,5 meter per sekon, maka dalam waktu 5 menit volume zat cair yang keluar dari keran adalah. Oke, misalkan ini sebuah pipa
dengan penampang yang bagian kiri luasnya A1 dengan kecepatan air yang masuk V1. Pada bagian keran dengan luas penampang A2 mengalir air dengan kecepatan sebesar V2. Kemudian dari soal di atas diketahui A1-nya 616 cm2 sama dengan lagi 616 kali 10⁻⁴ m². R2 3,5 cm, V1 0,5 meter per sekon, T-nya 5 menit atau 300 sekon. Kemudian yang ditanyakan volumenya berapa, volume air yang keluar dari keran. Oke, kita gunakan persamaan debit ya. Dengan Q sama dengan A kali V. A kali V-nya kita gunakan penampang yang bagian kiri, karena A1 dan V1-nya sudah diketahui. Q sama dengan A1 kali V1 sama dengan volume dibagi waktu. Sehingga diperoleh V sama dengan A1 kali V1 dikali T. Masukkan nilai A1-nya 616 10⁻⁴ dikali V1-nya 0,5 dikali T-nya 300. Diperoleh 9,24 meter kubik. Jadi jawabannya B. Lanjut soal nomor 4. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar berikut. Jika luas penampang A1 8 cm², A2 2 cm², dan laju zat cair V2 2 ms-1, maka besar V1 adalah. Oke, untuk soal-soal botol seperti ini merupakan aplikasi dari persamaan kontinuitas, yaitu A1V1 sama dengan A2V2. Kita masukkan nilai dengan A1-nya 8, V1-nya dicari, A2-nya 2, dan V2-nya 2. 8 kali V1 sama dengan 2 kali 2. Diperoleh V1 sama dengan 4/8 sama dengan 0,5 ms-1. Jadi jawabannya A. Lanjut soal nomor 5. Fluida mengalir melalui pipa seperti gambar di bawah ini. Jika kecepatan pada lubang 1 V1 4 meter per sekon dan pada lubang 2 V 16 meter per sekon, jari-jari R2 2 cm, maka jari-jari R1 adalah. Nah, soal ini juga mirip soal nomor 4, aplikasi persamaan kontinuitas. Dengan persamaan A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, karena dalam soal ini tidak diketahui A1 dan A2-nya, hanya R1 dan R2 jari-jarinya, kita gunakan hubungan A dan R, di mana A berbanding lurus dengan R kuadrat. Sehingga rumus ini kita rubah menjadi R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. Nah, kalau perbandingan seperti ini atau persamaan seperti ini, satuan R dalam cm tidak perlu kita rubah. Masukkan nilai R1 kuadrat dikali 4 sama dengan 2 kuadrat dikali 16. Diperoleh R1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat kali 4. Jadi 16-nya dibagi 4 sisa 4. Diperoleh R1 kuadrat sama dengan 16. R1 sama dengan akar 16 sama dengan 4 cm. Jadi jawabannya B. Lanjut soal nomor 6. Sebuah selang dengan luas penampang 2 cm² mengalirkan air dengan kecepatan 2 meter per sekon. Selang tersebut diarahkan vertikal dan ujungnya diperkecil hingga luas penampangnya menjadi setengah kalinya. Tinggi maksimum yang dapat dicapai air tersebut adalah. Oke, misalkan ini sebuah selang diarahkan vertikal dengan luas penampang bawah A1, kecepatan V1. Dan luas penampang atas A2 dan kecepatan V2. Ini juga aplikasi dari persamaan kontinuitas. Dengan A1 2 cm², V1 2 meter per sekon, A2 1 cm², kita cari H-nya berapa.
Langkah pertama kita cari dulu V2 dengan persamaan kontinuitas A1V1 sama dengan A2V2. Masukkan nilai 2 kali 2 sama dengan 1 kali V2. Sehingga diperoleh V2 sama dengan 4 meter per sekon. Selanjutnya kita gambar kembali selang ini dengan air mengalir ke atas seperti ini. Dan kecepatan di ujung selang bagian atas V2, ketinggian H, ketinggian air maksimum, dan kecepatan air pada saat tertinggi V3. Kemudian untuk mencari tinggi maksimum kita gunakan rumus GLBB, gerak vertikal ke atas. V3 kuadrat sama dengan V2 kuadrat min 2GH. Nah, karena pada bagian puncak air tidak lagi bergerak ke atas, sehingga V3 sama dengan 0, maka 0 sama dengan V2 kita peroleh 4 kuadrat dikurangi 2 kali 10 dikali H. Diperoleh 20H sama dengan 16, H-nya sama dengan 0,8 meter. Jadi jawabannya E. Lanjut soal nomor 7. Gambar di bawah ini menunjukkan peristiwa kebocoran pada tangki air. Kecepatan air yang keluar dari lubang adalah, nah ini aplikasi dari tangki bocor. Misalkan dari lubang bocor ke permukaan air tingginya H1, kemudian dari lubang bocor ke dasar lantai ketinggian H2. Air keluar dari lubang bocor dengan jangkauan X, jarak mendatar X dari dinding tangki. Dan karena H2 diketahui 0,5 meter, kemudian X-nya 1 meter, yang ditanyakan V, kecepatan air keluar dari lubang tangki. Kita gunakan rumus X karena sudah diketahui. X sama dengan 2 kali akar H1 kali H2. Masukkan nilai X-nya 1 sama dengan 2 kali akar H1 kali 0,5. Dari sini kita cari H1-nya. Kita kuadratkan dua ruas, diperoleh 1 sama dengan 4 kali H1 kali 0,5. Diperoleh H1 sama dengan 0,5 meter. Selanjutnya kita cari V dengan rumus V sama dengan akar 2G kali H1. Ingat di sini H1 kita gunakan H1 dari permukaan ke tangki bocor karena kecepatan ditentukan oleh gerakan air dari permukaan. Masukkan nilai V sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,5 diperoleh V-nya akar 10 meter per sekon. Dan menggunakan cara cepat, kita pakai rumus V sama dengan X kali akar G per 2H2. Jadi hanya kita gunakan H2. Masukkan nilai V sama dengan 1 kali akar 10 per 2 kali 0,5. Hasilnya akar 10 meter per sekon. Jadi jawabannya sama, yang benar B. Lanjut soal nomor 8, masih aplikasi tangki bocor. Sebuah tabung berisi zat cair ideal. Pada dindingnya terdapat lubang kecil, jauh lebih kecil dari penampang tabung, sehingga zat cair memancar terlihat pada gambar. Besar X adalah. Dari gambar ini, kita misalkan jarak atau tinggi dari permukaan tabung ke lubang bocor H1 dan dari lubang bocor ke bagian dasarnya sebagai H2. Air keluar dari lubang bocor dengan jarak mendatar X dari dinding tabung. Diketahui H-nya 100 cm, jadikan meter sama dengan 1 meter. Kemudian H2 80 cm atau 0,8 meter, diperoleh H1, H-H2 selisihnya 100/80 yaitu 20 cm atau 0,2 meter. Ditanyakan X jarak mendatarnya berapa. Kita langsung gunakan rumus seperti sebelumnya. X sama dengan 2 kali akar H1 kali H2. Masukkan nilai X sama dengan 2 kali 0,2 kali 0,8 sama dengan
2 kali akar 0,16 sama dengan 2 kali 0,4 atau 0,8 meter. Dijadikan cm seperti pilihan jawaban sama dengan 80 cm dan jawabannya B. Lanjut soal nomor 9, soal aplikasi dari pipa Venturi. Pada gambar berikut air mengalir melewati pipa Venturi meter. Jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 5 cm² dan 4 cm². Percepatan gravitasi bumi G 10 ms-2. Kecepatan air V yang memasuki pipa Venturi meter adalah. Oke, dari pipa Venturi ini selisih ketinggian diketahui H sama dengan 40 cm atau 0,45 meter. Kemudian A1 5 cm², A2 4 cm², G 10 ms-2. Yang ditanyakan berapa V1, kecepatan yang memasuki penampang 1. Kita gunakan rumus untuk mencari V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kurung kuadrat min 1. Nah, di sini A1-nya harus lebih besar dari A2 jika mencari V1. Masukkan nilai, diperoleh 2 kali 10 kali 0,45 per 5 per 4 kuadrat min 1. Diperoleh akar 9 per 9 per 16. 9-nya coret, jadi tinggal akar 16 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi jawabannya B. Lanjut soal nomor 10, aplikasi persamaan Bernoulli untuk pipa layar angsa. Perhatikan gambar, air dipompa memasuki bagian bawah pipa dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 ms-1, G 10 ms-2 dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Bila tekanan pada bagian atas pipa 52,5 kPa, maka besar tekanan pada bagian bawah pipa adalah. Oke, dari soal ini yang diketahui R1 12 cm jari-jari penampang bawah, R2 6 cm jari-jari penampang atas, V1 1 ms-1, G 10 ms-2, ρ 1000 kg-3, P2 52,5 kPa, kemudian H2 2 meter dihitung dari penampang atas ke lantai dasar. Sedangkan H1-nya sama dengan 0 karena terletak pada permukaan lantai. Yang ditanyakan adalah P1, tekanan pada penampang bawah. Selanjutnya kita cari V2, karena dari gambar ini V2-nya belum diketahui dan menggunakan perbandingan kecepatan dan jari-jari. Sebagaimana pada rumus sebelumnya, V1 per V2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Atau V2 sama dengan R1 per R2 kuadrat kali V1. Masukkan nilai, V2 sama dengan R1 12 dan R2 6. 12 per 6 kuadrat kali 1 sama dengan 4 ms-1. Setelah itu masuk ke persamaan Bernoulli, yaitu P1 min P2 sama dengan 1/2 ρ kali V2 kuadrat min V1 kuadrat tambah ρ G kali H2 min H1. Masukkan nilai, 1/2 kali 10 pangkat 3 kali 4 kuadrat min 1 kuadrat untuk V2 dan V1-nya, ditambah ρ dan G 10 pangkat 3 kali 10 kali H2 min H1 2 dikurangi 0. Kemudian P2 52,5 kPa kita jadikan 52.500 Pascal. Sehingga P1 min 52.500 sama dengan 7.500 ditambah 20.000. Ini hasil kali jumlah sebelah kanan. Sama dengan lagi 27.500. Sehingga P1 sama dengan 52.500, kita tambahkan 27.500 sama dengan 80.000 Pascal atau 80 kPa. Jadi jawabannya C. Lanjut soal nomor 11.
Perhatikan gambar berikut. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km jam -1 dengan tekanan 9,1 kali 10⁻⁵ Pascal. Sedangkan tekanan di pipa yang kecil 2 kali 10⁻⁵ Pascal. Maka kecepatan air pada pipa kecil adalah. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. H1 5 meter dihitung dari pipa besar yang atas ke tanah. Kemudian H2 nya 1 meter, V1 36 km per jam atau 10 ms-1. P1 9,1 kali 10⁻⁵ Pascal. P2 2 kali 10⁻⁵ Pascal. Yang ditanyakan V2. Oke, kita gunakan langsung persamaan Bernoulli. P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat tambah rho G kali H2 min H1. Untuk P1 min P2 kita langsung kurangkan 9,1 dan 2, 10⁻⁵ kita keluarkan dari kurung. Jadinya 9,1 kurangi 2 kali 10⁻⁵ sama dengan 2 kali 10⁻³ kali V2 kuadrat dicari min 10 kuadrat tambah rho G 10⁻⁴, jadi 10⁻³ kali 10, 10⁻⁴ kali 1 min 5 untuk H2H1. Diperoleh 7,1 kali 10⁻⁵ sama dengan 5 kali 10⁻² kali V2 kuadrat min 100 dikurangi 4 kali 10⁻⁴. Selanjutnya kita jadikan 10⁻⁴ ruas kiri dan kanan. Yang sebelah kiri jadi 71 kali 10⁻⁴. Nah, sama dengan ini kita kali masuk 5 kali 10⁻² V2 kuadrat min 5 kali 10⁻⁴ kurangi lagi 4 kali 10⁻⁴. Setelah itu 10⁻⁴-nya ini kita kumpulkan di sebelah kiri dan kita jumlahkan hasilnya 71 tambah 5 tambah 4. Jadi 80 kali 10⁻⁴ sama dengan 5 kali 10⁻² kali V2 kuadrat. Diperoleh 16 kali 10⁻² sama dengan V2 kuadrat. V2 sama dengan akar dari 16 kali 10 kuadrat atau 40 ms-1. Jadi jawabannya D. Lanjut soal nomor 12. Air mengalir dalam sebuah venturimeter. Luas penampang 1 dan 2 masing-masing adalah 50 cm² dan 10 cm². Jika perbedaan tinggi raksa pada manometer 5 cm, maka kecepatan air yang masuk pada penampang 1 adalah. Oke, ini aplikasi dari venturimeter dengan manometer. Yang diketahui A1 50 cm² atau 5 kali 10⁻⁻³ m². A2 10 cm² atau 10⁻⁻³ m². Kemudian H 5 cm atau 0,05 meter. Kemudian rho air 1000 kg per meter kubik dan rho raksa 13.600 kg per meter kubik. G 10 ms-2. Ditanyakan V1 yaitu kecepatan pada penampang masuk. Selanjutnya kita gunakan rumus kecepatan pada venturimeter dengan manometer, yaitu V1 sama dengan A2 kali akar rho raksa min rho air kali 2GH per rho air kali A1 kuadrat min A2 kuadrat. Kita perhatikan untuk rho raksa itu adalah cairan yang ada dalam manometer, sedangkan air adalah cairan yang ada dalam venturimeter. Selanjutnya kita masukkan nilai. V1 sama dengan 10⁻⁻³ kali 13.600 min 1000 kali 2 kali 10 kali 0,05 dibagi 1000 kali 25 10 min 4. Jadi yang A1 dikuadratkan 5 10 min 3 jadinya 25 10 min 6. Sedangkan yang 10 min 3 dikuadratkan dari 10 min 6.
Selanjutnya 13.600 ini kita kurangi 1000, hasilnya 12.600. Sedangkan 2 kali 10 kali 0,05 ini hasilnya 1. Diselesaikan menjadi 10 pangkat min 3 kali 12,6 kali 10 pangkat 3. Untuk yang penyebut 1000 kali 25, 10 pangkat min 6 min 10 pangkat min 6. Ini hasilnya 25 kurangi 1, 24. 24 kali 1000 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya 24 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita selesaikan. 10 pangkat min 3 naik ke atas jadi 10 pangkat 6. Jadi 0,525 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 kalau keluar akar jadi 10 pangkat 3. Dikali 10 pangkat min 3 jadi 1. Habis. Menyisakan akar 0,525. Sehingga diperoleh hasil akhirnya 0,72 meter per sekon. Jadi jawabannya D. Lanjut soal nomor 13. Jika udara dengan rho udara 1,3 kg per meter kubik dialirkan ke dalam tabung pitot dan perbedaan tinggi air raksa, rho raksanya 13.600 kg per meter kubik pada manometer 4 cm, maka kecepatan aliran udara tersebut adalah. Jadi diketahui rho udara 1,3 kg per meter kubik. Rho raksa 13.600 kg per meter kubik. Selisih ketinggian H 4 cm atau 0,04 meter. G 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan kecepatan aliran udara, VU-nya berapa. Oke, kita gunakan rumus untuk mencari kecepatan udara. VU sama dengan akar rho raksa per rho udara kali 2GH. Masukkan nilai. Akar 13.600 per 1,3 kali 2 kali 9,8 kali 0,04 sama dengan akar 8.201,85 diperoleh 90,56 meter per sekon. Jadi jawabannya E. Lanjut soal nomor 14. Jika kecepatan aliran udara di bagian bawah pesawat adalah 60 meter per sekon dan berat tekanan di atas dan di bawah sayap adalah 15 Newton per meter kuadrat, maka kecepatan aliran udara di bagian atas sayap adalah. Diketahui V1-nya 60 meter per sekon, delta P, P1 min P2 15 Newton per meter kuadrat, rho udara 1,3 kg per meter kubik, V2 yang ditanyakan yaitu V yang di bagian atas sayap. Kita gunakan persamaan Bernoulli. P1 min P2 sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Dengan P1 min P2 sama dengan 15 sama dengan setengah kali rho 1,3 kali V2 kuadrat dicari min 60 kuadrat. Kali silang 15 dan 2-nya jadi 30. 1,3 dikali masuk. Jadi 30 sama dengan 1,3 V2 kuadrat min 1,3 kali 3.600. Kemudian 1,3 kali 3.600 ini kalau dikalikan hasilnya 4.680. Kita jumlahkan dengan 30 menjadi 30 tambah 4.680 sama dengan 1,3 V2 kuadrat. Selanjutnya diperoleh 1,3 V2 kuadrat sama dengan 4.710. V2 kuadrat sama dengan 4.710 dibagi 1,3. Hasilnya 3.623,08. Di akar diperoleh V2 sama dengan 60,19 meter per sekon. Jadi jawabannya C. Lanjut soal nomor 15. Gambar menunjukkan penampang sayap pesawat saat pesawat tinggal landas. Ketika pesawat terbang akan mendarat, pilot harus mengatur posisi sayap agar. Oke, kita perhatikan ilustrasi dari pesawat berikut. Pesawat ini saat terbang, kemudian ketika akan mendarat dengan gerak seperti ini, aliran udara dari bagian atas dan bagian bawah masing-masing kecepatannya V1 dan V2. Kemudian gaya yang bekerja dari atas atau dari bawah sayap
masing-masing sebesar F1 dan F2, sehingga syarat agar pesawat mendarat yaitu kecepatan aliran bawah harus lebih besar dari kecepatan aliran atas. V1 lebih besar dari V2. Selain itu, gaya yang dari atas harus lebih besar dari gaya yang dari bawah, sehingga F1 lebih kecil dari F2, dan jawaban yang memenuhi yaitu B. Oke, demikian soal dan pembahasan ulangan harian PTS dan PAS Fisika tentang fluida dinamis. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini agar semua memperoleh manfaat dari tayangan ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.